Teman-teman, di saat kita sedang merasa sedih, merasa sendiri, atau mungkin kita sedang merasa lemah, biarlah setiap dari kita selalu ingat bahwa kita memiliki Allah yang setia. Allah yang rela mengorbankan segalanya bagi kita. Allah yang mengasihi kita apa adanya. Allah yang sangat sungguh indah dalam kehidupan kita. Teman-teman, mari kita sembahkan sama-sama dan kita naikkan satu lagu sungguh indah.
Oke, Mas, kita masuk di dalam doa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk satu kesempatan sekalipun secara online kami boleh mengadakan satu ibadah kebaktian Padang. Biarlah ibadah yang kami adakan ini menyadarkan kepada setiap kami betapa perlunya kami akan Engkau. Terutama di tengah masa pandemik yang sedang terjadi di seluruh dunia. Yang menyadarkan kepada setiap kami bahwa kami ini bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Menyadarkan kepada setiap kami betapa rapuhnya hidup ini dan betapa hancurnya dan rentannya ketika kami tidak mengandalkan Engkau. Mari Tuhan, biarlah di dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan juga sucikan, kuduskan. Kuduskan mulut bibirnya Tuhan, supaya yang disampaikan sungguh menjadi kehendak Tuhan, kebenaran sejati, dan kami boleh disadarkan, dan kami boleh diberikan anugerah pertolongan untuk melakukannya. Bekerjalah di tengah-tengah setiap kami pada waktu kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore dan selamat malam. Ternyata di antara kita tadi ada yang dari Timor Leste sudah masuk di jam 7 malam. Jadi saya ucapkan selamat sore dan juga selamat malam bagi setiap kita yang sudah hadir pada saat ini. Saya bersyukur untuk satu kesempatan boleh hadir di tengah-tengah FKM di UNER ini dengan mengangkat satu tema BPJS ya. Ternyata saya baru tahu singkatan BPJS itu Bible Pray Jesus Sensible ya. Ini bukan kartu BPJS kesehatan ya. Saya bersyukur sekali ada banyak sekali anak-anak muda, 70 anak muda, ya mungkin kalau dikurangi dosen dan juga dan lain sebagainya mungkin sekitar 60 lebih anak-anak yang cinta Tuhan yang pada akhirnya boleh bergabung untuk menekuni bagian kesehatan masyarakat. Ya, ingat satu big picture yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah bagaimana kita terus menjadi saksi Tuhan dan kemuliaan Tuhan, profesi apapun, tidak harus pendeta, ya. Profesi apapun termasuk apa yang teman-teman sedang tekuni saat ini. Nah, teman-teman, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak diundang gitu. Sudah kenal belum tentu juga disayang. Nah, makanya saya izinkan saya untuk pada saat ini membagikan atau memperkenalkan diri saya sejenak dulu kepada setiap kita supaya kita mungkin bisa saling bertegur sapa kalau bertemu, ya. Kita boleh saling mendoakan juga. Nah, teman-teman, nama saya adalah Albert Kurniawan. Saya melayani di satu gereja di Kota Jakarta, yaitu di GKI Citra. Teman-teman, sekarang saya sudah dipercaya atau menjadi kepala keluarga. Tuhan berikan kepada saya 2 anak dan seorang istri. Teman-teman, sebenarnya tersimpan sebuah cerita yang cukup menarik antara saya dengan istri. Nah, saya itu menikah dengan seseorang yang asli dari China. Jadi awal mula waktu kami ketemu, saya tidak bisa bahasa Mandarin, dia tidak bisa bahasa Indonesia, dan tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kami menggunakan bahasa Tarsan, kurang lebih begitu. Tapi atas anugerah Tuhan dan pertolongannya, dalam waktu kurang lebih 3 minggu, saya otodidak pada waktu itu, belajar Mandarin pada waktu sekolah teologia. Jadi saya pelajari 3 bahasa pada waktu itu, Yunani, Ibrani, dan juga Mandarin. Dan Tuhan percayakan kepada saya 2 orang anak kembar, ya, 2 orang anak kembar, dan biarlah teman-teman juga boleh terus doakan supaya keluarga saya juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang tertera di depan, teman-teman sudah melihat kok di sana ada YouTube, gambar YouTube. Ya, betul sekali yang ada di tengah teman-teman adalah juga seorang YouTuber, teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat, kalau nanti tidak keberatan, teman-teman silakan berkunjung ke YouTube saya. Nah, YouTube saya mengusung tema Paku.
Kenapa saya menggunakan tema paku atau judul paku ini untuk membingkai di dalam konten saya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bersama-sama, sebenarnya kata paku ini adalah terdiri dari satu singkatan. Sebelum saya membagikan singkatannya, izinkan saya untuk 5-10 menit pertama men-sharingkan apa yang menjadi pelayanan saya. Nah, teman-teman, paku ini saya terinspirasi dari seorang Rasul Thomas pada waktu itu. Yohanes 20 ayat 25 mengatakan pada waktu itu Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid yang sedang persekutuan, tapi Thomas tidak ada di sana. Thomas tidak ada di sana, dan pasal 20 ayat 25 Injil Yohanes mengatakan bahwa Thomas mengajukan tiga syarat kepada murid-murid yang memberitahu bahwa Yesus bangkit. Kalau sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku pada bekas paku di tangannya, dan bekas paku pada lambungnya, atau bekas tombak lah pada lambungnya, aku tidak akan percaya. Jadi Thomas ketika mengucapkan kalimat itu, dia yakin 100% seolah-olah Yesus tidak akan pernah bangkit lagi. Nah, rupanya satu ayat sesudah itu dikatakan di dalam Alkitab, 8 hari kemudian Yesus malah menampakkan diri dan berkata, terkutuklah engkau Thomas. Bukan ya, tapi Tuhan malah berkata, shalom bagimu, damai sejahtera bagimu. Dan hari itu Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Thomas bukan hanya keraguan akan ketuhanan Yesus itu hilang, bukan hanya dia yakin bahwa Yesus bangkit, bahkan catatan sejarah gereja mengatakan bahwa Thomas menjadi martir yang mati syahid, yaitu demi Injil sampai ke negara India. Nah, teman-teman, saya merindukan YouTube channel saya ini menjadi satu bekas paku dalam tanda petik yang boleh menjawab teman-teman semua akan kebenaran atau pertanyaan tentang keraguan teman-teman terhadap iman Kristen, bahwa kita memiliki satu kebenaran yang sangat teguh dan sangat kuat. Maka dari itu teman-teman, paku ini terdiri sebenarnya dari 4 singkatan, yaitu atau kepanjangannya terdiri dari P adalah pembinaan, berisi tentang pembinaan iman Kristen. Ya, doktrin-doktrin iman Kristen yang saya ajarkan dengan cara yang sederhana dengan waktu yang relatif lebih singkat. Ya, lalu A yaitu apologetika, berisi tentang pembelaan iman Kristen seperti membuktikan ketuhanan Yesus, apakah Yesus itu mati, apakah Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu bangkit, seperti serangan dari kaum-kaum seberang. Nah, K yaitu berisi tentang khotbah dan kesaksian. Dari sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu saya terus membuat satu khotbah di hari Minggu untuk dibagikan dan boleh belajar dari firman Tuhan yang dijabarkan. Nah, teman-teman, saya baru saja nanti minggu ini akan menyelesaikan 7 seri khotbah gereja yang ada di Kitab Wahyu dengan waktu yang relatif kurang lebih tidak sampai 20 menit. Dan saya juga menghadirkan kesaksian-kesaksian setiap hari Sabtu secara live di YouTube untuk mengangkat kisah-kisah orang yang telah mengalami pertolongan Yesus dan mereka membagikan kesaksiannya. Yang terakhir adalah ulasan, yaitu berita yang sedang viral yang saya soroti dari segi firman Tuhan. Misalnya, kemarin ada perselisihan YouTuber besar, lalu saya juga mengangkat kisah tentang Cut Fitri dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di akhir kata jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di samping tanda subscribe itu ada logo lonceng supaya dinyalakan agar mendapatkan notifikasi untuk video-video saya terbaru. Teman-teman, tidak terasa saya membangun channel ini berjalan menuju ke tahun ke-5. Tuhan mempercayakan kepada saya 62K. Ya. Saya tahu ini adalah konten yang tidak dicari oleh orang-orang yang sedang buka YouTube. Tapi saya boleh rindu teman-teman semua nanti, jangan sekarang lah ya, nanti sesudah ibadah kalau tidak keberatan silakan subscribe. Nah, teman-teman, saya juga akan menghadirkan dari Sabtu besok, yaitu seseorang yang dulu terikat oleh narkoba, tapi akhirnya Tuhan tolong dan bebaskan dia, bukan
bukan hanya lepas dari narkoba, bahkan Tuhan hari ini pakai dia menjadi seorang rohaniwan. Besok teman-teman di dalam YouTube channel saya jam 8 malam. Dan saya juga menghadirkan teman-teman, nanti Senin besok sudah part yang ke-10. Jadi saya menjawab seluruh pertanyaan orang Kristen di Indonesia. Ya, silakan masuk kalau teman-teman ada pertanyaan tentang kekristenan, apapun itu, saya mengundang untuk boleh masuk bersama-sama, sampaikan, berikan pertanyaanmu supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang sedang menonton. Salah satu contohnya adalah, kenapa sih Tuhan itu menyelamatkan manusia itu sebagian? Kenapa nggak semuanya? Ya, kenapa sih kok Tuhan izinkan adanya kehendak bebas? Kehendak bebas itu akhirnya merenggut begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah jawab, dan saya rindu teman-teman juga boleh belajar bersama-sama. Dan teman-teman di hari Selasa besok, ya tanggal 6 Oktober, saya akan hadir dan membahas singkatan itu, TULIP. Ya, kalau teman-teman mengetahui bahwa ini adalah satu doktrin keselamatan yang diajarkan oleh John Calvin, kemarin hari Kamis saya sudah menyampaikan tentang kerusakan total, total depravity, dan nanti hari Selasa saya akan menyampaikan tentang unconditional election, bagaimana Tuhan memilih kita tidak bersyarat. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya ajak kita untuk bersama-sama melihat dari Bilangan pasal ke-20 ayat 1 sampai 13. Teman-teman begini, yang saya akan sampaikan bukan ceramah tentang psikologi, tidak. Tetapi saya menyampaikannya dari segi teologi, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa, bagaimana di dalam kehidupan atau perjalanan hidupnya, dia mengalami satu situasi yang sangat mengguncang dirinya. Sangat tergoncang sekali. Nah, kisahnya seperti apa? Teman-teman, kita baca sama-sama di layar screen yang sudah saya sediakan di PowerPoint. Saya akan membacakan buat setiap kita Bilangan 20 ayat 1 sampai yang sebenarnya ke-12. Nanti saya akan next slide begitu ya. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ, dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Dan mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Sampai di sana saja pembacaan kita pada sore malam hari ini. Teman-teman, saya akan membuka dengan sebuah kisah yang terjadi di Amerika. Teman-teman ya, di satu tempat yang bernama Philadelphia, seorang wanita yang bernama Madison
Holleran, tanggal 17 Januari, kalau saya tidak salah tahun 2005 atau 2015, saya agak lupa. Dia mengambil sebuah keputusan yang membawa kehilangan nyawa. Jadi dia melompat dari gedung lahan parkir sehingga dia ditemukan tewas meninggal. Teman-teman kalau melihat foto Madison Holleran, bukanlah seorang wanita yang jelek, ya, tetapi wanita yang cukup cantik. Dan ini adalah foto terakhir satu malam sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia memotret sebuah foto pada waktu itu ada di taman, dan ini adalah teman baiknya dia, sebelum dia meninggal juga dia mengabadikan. Dan teman-teman, pada waktu dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, mulai polisi menginvestigasi apa yang sedang terjadi. Dan pada waktu itu dia mulai melihat, mencari apa yang menjadi motif di balik bunuh dirinya Madison Holleran. Dan ternyata keluarganya menemukan sepucuk surat sebagai pesan kematian dari Madison Holleran, dan dikatakan di sana bahwa Madison sebelum ditulis tentang suicide note-nya atau pesan kematiannya, dikatakan bahwa Madison itu adalah seorang yang perfeksionis, ya, dan dia keluarganya menemukan sebuah pucuk surat di istilahnya apa itu di lacinya dia, di kamar dia, dan dia menuliskan demikian. I don't know who I am anymore. Trying, trying, trying. I'm sorry. I love you. Sorry again. Sorry again. Sorry again. How did this happen? Ini memang sebuah pesan yang kita nggak tahu sebenarnya apa yang menjadi masalah. Tapi polisi menduga adanya satu ketidakpuasan dia terhadap prestasi yang sedang dia kejar atau yang ingin dia capai. Jadi kalau dia bukanlah siswa kalangan SMA, ya kemungkinan dia adalah seorang mahasiswa. Yang pada akhirnya dia menemukan dirinya kecewa dengan dirinya sendiri, dan dia merasa bahwa hidupnya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari apa yang dia inginkan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Sangat tragis, sangat naas, dan sangat mengejutkan. Teman-teman, tetapi saya ingin mengatakan satu hal, bahwa kenapa sih ada orang yang bunuh diri? Orang yang biasanya bunuh diri adalah orang yang merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada lagi harapan. Dia tidak bisa melihat adanya satu pertolongan di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak berpikir panjang untuk mengakhiri kehidupannya dengan cara yang kadang itu tragis ataupun dengan cara kadang itu konyol. Teman-teman, masa pandemik seperti ini adalah masa yang sangat tidak mudah, di mana banyak sekali orang-orang yang tidak lagi punya pekerjaan. Sekarang di kota Jakarta memasuki fase kedua dari PSBB ketat. PSBB yang pertama, beberapa orang mengatakan bahwa ya gak apa-apalah, kami masih punya tabungan. Tapi PSBB yang kedua yang terjadi, mereka semua sudah berteriak dan mereka membutuhkan pertolongan karena bantuan ekonomi tidak mereka dapatkan. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita juga mengalami yang namanya pergumulan, bukan? Pergumulan itu seringkali membawa kita ke dalam satu persimpangan jalan rohani kita dan bertanya, apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan itu menolong? Apakah kita itu ketika berdoa, Tuhan mendengar nggak sih doa saya? Kalau Tuhan mendengar, kenapa sih Tuhan tidak segera jawab? Apakah engkau masih mengasihi saya? Teman-teman, berjuta-juta pertanyaan kita sampaikan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhanlah tersangka atas kejadian yang menimpa seluruh umat manusia, khususnya diri saya. Dan ujung dari pertanyaan-pertanyaan itu selalu menyimpan sebuah misteri. Apakah Tuhan itu bersama dengan aku? Apakah dia akan menolong? Dan saya harus katakan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tapi kita tidak tahu itu kapan.
Nah, saya ajak kita melihat sama-sama teman-teman pada saat ini bahwa Musa sebenarnya mengalami satu guncangan yang besar di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kakaknya Miriam di ayat pertama pasal 20 dikatakan bahwa Musa kehilangan kakaknya. Ya, tentu perasaan yang dimiliki adalah dia sedih, down, dan merasa kehilangan yang dikasih. Saya ingin tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman nih punya keluarga yang kita kasih meninggal dunia, apa yang teman-teman inginkan, harapkan untuk pinginnya diapain sih gitulah kurang lebih kalau saya boleh tanya. Pinginnya diapain? Oke, terima kasih jawabannya semua. Ya, sekalipun lagi di mute saya bisa mendengar karena transmisi kita sama yaitu Allah Roh Kudus ya yang menerjemahkan satu demi satu kata-kata kalian. Saya kira teman-teman akan setuju dengan apa yang saya katakan bahwa kita ingin didoakan, kita ingin dihibur, kita ingin dibesuk, dan kita ingin diberikan kata-kata yang menguatkan. Coba bayangkan kalau keempat hal ini bukanlah yang teman-teman dapatkan. Justru yang teman-teman dapatkan adalah cacian, makian, apa yang terjadi? Kayaknya rasanya mau jadi super saiyan ya. Kayaknya jadi Son Goku langsung Super Saiyan 2 begitu, pinginnya langsung hancurkan dunia. Teman-teman, itulah yang dialami oleh Musa. Alkitab tidak berkata bahwa Musa itu dihibur oleh orang Israel. Teman-teman kalau melihat ya sebenarnya kisah Musa di dalam Bilangan pasal 20 itu adalah kisah yang paling kelam di dalam kehidupannya. Kenapa? Pertama, di ayat pertama ditulis kakaknya meninggal. Nanti teman-teman lihat di ayat terakhir pasal 20 ditulis kakak laki-lakinya bernama Harun meninggal. Dua orang yang dikasih meninggal. Tuhan izinkan meninggal. Tetapi pada waktu Harun meninggal, dikatakan Israel berkabung 30 hari. Sementara Miriam meninggal, langsung dimaki-maki sama orang Israel. Tidak ada momen untuk berkabung di sana. Saya tidak tahu apakah memang patriarkal, yang memang tidak mengenang atau perkabungan bagi seorang wanita, tetapi yang diterima oleh Musa adalah satu tekanan dalam hidupnya. Bukan hanya dua orang yang dikasihnya Tuhan izinkan untuk meninggal atau Tuhan ambil, tetapi yang ketiga mimpi dia hilang dan sirna begitu saja. Bayangkan teman-teman, berapa tahun bangsa Israel keliling di padang gurun? Berapa tahun? 40. 40, terima kasih. Betul, 40. Bayangkan Musa itu sudah di tahun-tahun akhir. Beberapa penafsir menafsirkan pasal 20 ini di tahun dia yang ke-38. Berarti 2 tahun lagi dia masuk ke tanah Kanaan, tetapi justru Tuhan katakan, kamu cuma sampai di sana saja, lihat dari jauh. Wah, ini memang pasal yang paling menyedihkan hati dari Musa. Sehingga kalau kita boleh analogikan dengan kondisi kita secara mental, kesehatan mental selama pandemik, ya kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama bagaimana Musa bersikap terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Nah, kita kembali lagi ke dalam slide ini, kenapa Musa dicaci maki? Jawabannya karena bangsa Israel tidak punya air. Tapi bangsa Israel lupa satu hal, teman-teman. Ketika mereka ngomel sama Musa, kami nggak punya air, kami nggak punya air. Loh, emang Musa lagi nyimpen air? Emang dia lagi gotong galon gitu? Teman-teman nggak punya minum ya, kasihan deh lu. Ini lo gue gotong air buat gue sendiri sama Harun. Apakah begitu? Enggak. Kalau bangsa Israel kekurangan air, ya Musa juga kekurangan air. Kalau bangsa ini lagi kehausan, Musa pun juga kehausan. Dan mereka memaki-maki Musa mengatakan, gak ada tempat lain kah? Sampai engkau membawa kami ke tempat celaka. Tidak ada pohon ara, tidak ada pohon anggur. Engkau menyediakan kuburan massal bagi setiap kami. Teman-teman bayangkan, perkataan itu dia dihujani dengan caci maki, sementara baru saja kakaknya meninggal dunia. Teman-teman kalau dalam posisi seperti itu, apa yang teman-teman lakukan? Kalau jadi Musa dan Harun.
Langsung rasanya dikeluarkan Kamehameha kan? Kamehameha, blam, hilang semuanya. Begitu ya. Kayaknya rasanya kita betul-betul mau marah. Teman-teman coba ingat sekali lagi kembali kita ke Keluaran pasal 3 dan 4. Saya mau tanya, kita refresh dulu. Panggilan Musa, panggilan Tuhan terhadap Musa, apakah ketika Tuhan panggil Musa, Musa langsung, siap Tuhan, saya mau. Apakah begitu? Berapa kali Musa menolak Tuhan? Alkitab mencatat 5 kali. 5 kali Musa menolak Tuhan. Dan Musa katakan, aku nggak mau. Aku bawa nama siapa? Udah suruh kokusku saja. Aku ini orang nggak pandai bicara. Tuhan akhirnya marah dan akhirnya mengatakan, ya udah deh, iya siap. Kan gitu kurang lebih ceritanya. Tapi justru yang menarik sekali teman-teman, di tengah segala kondisi yang pelik, nah saya coba summary-kan dulu. Ya, Musa mengalami masalah itu baik secara internal dalam dirinya ataupun eksternal yang menekan dia. Di tengah segala situasi yang pelik itu, dia punya pilihan loh untuk bunuh diri, dia punya pilihan untuk meninggalkan bangsa ini, atau dia punya pilihan yang ketiga sebenarnya. Dan mungkin ya, kalau saya jadi Musa, saya akan berkata kepada mereka, sudahlah, kamu ini bangsa yang betul-betul deh susah diatur. Memang kamu pikir saya punya minum, saya juga nggak punya minum. Udah kalian jalan sendiri aja, saya tinggalin aja kamu. Dari awal saya sudah ngomong sama Tuhan, saya nggak mau kok. Ini bangsa yang brengsek, bangsa yang susah diatur, kamu bangsa yang tegar tengkuk. Pimpinlah dirimu sendiri. Sekalian nggak usah masuk. Bisa nggak Musa ngegondok sampai kayak gitu? Bisa banget. Tetapi menarik sekali Alkitab mencatat kepada setiap kita, dituliskan bahwa Musa dan Harun memilih untuk datang ke kemah pertemuan. Nah teman-teman lihat bulat-bulat ini, jangan pikir ini tompel ya. Ya ini bukan tompel, jadi ini bukan tai lalat juga. Tapi ini adalah perwakilan, saya ingin gambarkan. Bayangkan teman-teman, Musa dan Harun dikerumuni orang-orang yang memaki-maki dia. Waduh, itu rasanya benar-benar seperti apa teman-teman? Nano-nano ya, manis, asam, asin, ramai rasanya gitu ya. Jadi memang susah sekali, tetapi dia memilih, Alkitab katakan dia memilih untuk datang ke kemah pertemuan. Artinya apa? Dia memilih mencari Tuhan. Dia bukan sakit hati sama Tuhan, dia bukan kepahitan sama Tuhan, tapi justru dia memilih untuk mencari Tuhan. Dan menarik sekali teman-teman, pada waktu dia memilih mencari Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan ayat 7, Tuhan berfirman kepada mereka. Teman-teman, hari ini kalau kamu menghadapi pergumulan, terutama masa pandemi, kamu cari siapa sih? Kamu cari siapa? List pertama di dalam daftarmu ketika kamu menghadapi pergumulan, siapakah yang engkau cari? Teman-teman, jangan salah kira terhadap apa yang saya katakan. Bukan berarti pada waktu kita mengalami pergumulan, kita nggak boleh cari teman kita nggak boleh cari orang tua kita nggak boleh cari orang yang ahli di bidang itu. Bukan itu poin saya. Tapi pertanyaannya Tuhan kita tempatkan di nomor berapa sih? Kalau jujur kita bilang ya, kita cari Tuhan itu kayak apa sih? Kita perlakukan Tuhan itu seperti mesin ATM. Teman-teman kapan teman-teman ke mesin ATM? Kalau lagi bodoh, fulus. Betul kan? Pernah setiap hari ke mesin ATM? Kamu ke Indomaret gitu, masuk lihat mesin ATM, kamu elus-elus, aduh mesin ATM, kasihan deh lu ya. Hari ini aku mau mengucapkan I love you gitu. Kamu bisa dipikir orang gila. Tapi kita sungguh mencari Tuhan hanya dikala butuh. Bahkan kan memang ada lagunya kan, God will make a way where there seems to be no way. Jadi pada waktu saya minta tolong orang tua nggak bisa, teman baik saya nggak bisa, dosen angkat tangan, dokter juga udah menyerah, baru kita ingat, oh Tuhan adalah jawaban terakhir. Setelah semua pintu tertutup, saya baru cari Tuhan. Teman-teman menarik sekali, Musa datang mencari Tuhan. Musa bersama dengan Harun. Dia bukan memilih kepahitan, tetapi dia memilih datang sama Tuhan. Dan pada waktu Musa datang menghampiri Tuhan, Tuhan berfirman. Sama halnya juga dengan kita.
Teman-teman, tapi jangan pernah berpikir beginilah, Tuhan menjawab kita itu Tuhan bersuara, halo Albert, tenanglah, aku akan bersama dengan engkau. Wah, kamu pasti lari kalau dengar suara Tuhan begitu. Ini suara siapa? Suara papa bukan, suara emak bukan, begitu kan? Tapi Tuhan berbicara kepada kita lewat Alkitab. Pertanyaannya kita mau apa enggak? Nah, perhatikan sekarang, Tuhan berfirman-Nya apa? Ambillah tongkatmu. Kenapa tongkat? Ada apa dengan tongkat Musa? Nah, teman-teman, tongkat ini menjadi sebuah momen yang sangat penting bagi orang Israel. Karena begini, kalau teman-teman mengingat kisah pertama, bagaimana diperagakan kuasa tongkat itu adalah pada waktu Musa mengangkatnya, terus dipukulkan ke sungai Nil, itu seluruh sungai yang ada di tempat itu menjadi darah. Air menjadi darah. Peristiwa tongkat Musa menjadi ular hanya disaksikan oleh orang dalam istana. Tetapi peristiwa secara publik diperlihatkan pada waktu Musa mengubah air menjadi darah. Peristiwa yang berikutnya teman-teman dipukulkan ke tanah, lalu debunya terangkat dan jadi apa? Jadi nyamuk. Betapa banyaknya nyamuk itu sebanyak debu yang terangkat itu. Dan mereka bangsa Israel melihat, kenapa disuruh ambil tongkat? Karena itu adalah lambang kekuasaan Tuhan. Tuhan hadir di tengah umatnya. Tuhan bersama dengan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel. Dan perhatikan teman-teman, pada waktu suruh diambil tongkat, apa perintah Tuhan berikutnya? Kamu sekarang hadap umatmu itu yang sedang berkumpul. Kumpulkanlah dan katakanlah kepada bukit batu. Teman-teman begini, banyak dari kita punya salah persepsi tentang Tuhan. Pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita berdoa kan sama Tuhan, Tuhan tolonglah saya, aduh Tuhan sungguh tolong buka jalan. Teman-teman, saya mau tanya, setelah kita berdoa, tugas kita ngapain? Cuma tunggu Tuhan aja yang bekerja, aku diam aja? Atau aku juga perlu bekerja, Tuhan bekerja? Seringkali banyak orang Kristen merasa bahwa ketika saya berdoa, Tuhan yang bekerja dong, bukan aku. Aku nggak usah bekerja. Tapi Tuhan perintahkan dalam bagian ini teman-teman, aku menyuruh kamu sekarang menghadap masalahmu yang ada di depan. Setelah kamu mendengar firmanku, kamu mengambil tongkat, sekarang kamu hadapi orang-orang banyak itu. Teman-teman, Tuhan panggil kita untuk fight. Fight your problem, not flight your problem. Tuhan minta kita menghadapi, bukan lari dari pergumulan tersebut. Kita hadapi bersama dengan Tuhan layaknya kita memegang tongkat Musa itu. Tetapi teman-teman, nah ini kurang lebih gambarannya ya. Jadi setelah mereka menghadap Tuhan, Tuhan minta mereka balik berkata-kata kepada umat Israel. Nah tetapi pada waktu itu, apa yang Musa lakukan? Teman-teman perhatikan di ayat yang ke-10. Ya, di sana dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah teman-teman, kira-kira ya, kalau teman-teman baca ayat 10, itu emosinya Musa apa? Datar, hai orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Ataukah sebenarnya responnya adalah marah? Saya kira penggunaan diksi yang dipakai oleh penulis kitab bilangan, kita bisa pada kesimpulan yang sama, yaitu dia sedang marah. Pada waktu dia marah, apa yang terjadi? Dia apakan tuh? Dia pukul bukit batu itu 2 kali. Padahal perintah Tuhan apa? Perhatikan ayat 8, perintah Tuhan, katakanlah. Teman-teman, kenapa sih Musa marah? Di satu sisi pergumulannya hebat, ya, berat. Di sisi yang lain, tempat terjadinya bilangan 20 adalah pengulangan dari Keluaran 17. Peristiwa apa itu?
peristiwa di Masa dan Meriba. Peristiwa yang sama, mereka kekurangan air. Tapi kali itu Musa memukul satu kali, air keluar. Di tempat yang sama, mereka berseru, kami tidak punya air. Musa saking jengkelnya, dia pukul 2 kali, cetak, cetak. Tapi teman-teman perhatikan ya, menarik sekali bagian ini. Ketika bukit batu itu dipukul 2 kali, airnya keluar nggak? Airnya keluar nggak? Airnya keluar. Pertanyaan saya, kenapa keluar? SOP-nya apa? SOP-nya kan ngomong, kenapa dipukul keluar? Nah, bacanya bingung kan? Loh, kan kita kan kalau kaitannya gini, loh kok ini kan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kan ngomongnya ngomong. Kalau ini dipukul kok bisa keluar, berarti kadang Tuhan bekerja di luar firman dong ya. Kok bisa? Padahal ini kan diomong. Kenapa dipukul 2 kali tetap keluar? Teman-teman kalau melihat, teman-teman jeli menganalisa peristiwa ini, maka sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan menyelamatkan mukanya Musa supaya tidak malu. Sekarang coba bayangkan, saya nggak hadir sama teman-teman sih ya. Misalnya ya, ini ada bukit batu nih ya. Ini Tupperware sih ya, ini botol. Nah misalnya nih bukit batu kan, harusnya kan perintah Tuhan apa? Ngomong kan dia keluar air, cor gitu, cur gitu kan. Tapi yang terjadi adalah dipukul, cetak, cetak begitu. Sekarang saya mau tanya, kalau hari itu dipukul 2 kali nggak keluar, apa yang terjadi? Widih, malunya bukan main. Terus Tuhan ngomong dari surga, SOP salah bos. SOP-nya ngomong bukan mukul. Coba ulangi lagi. Teman-teman perhatikan, Tuhan menghukum Musa bukan berarti Tuhan itu tidak lupa terhadap kasih-Nya. Dan Tuhan menghukum Musa dengan mengatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku. Poin pertama, kamu tidak percaya kepadaku. Dan yang kedua, kamu tidak menghormati kekudusanku. Kalau dipakai kata tidak percaya, berarti Musa berpikir perkataan dia terhadap bukit batu tidak sanggup membuat bukit batu mengeluarkan air. Dia harus memakai cara yang lama supaya bukit batu itu keluar air dengan cara dipukul. Kenapa 2 kali? Karena dia jengkel sama umat Israel. Tapi apakah berarti ketika Tuhan menghukum Musa, Tuhan membuang Musa? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Teman-teman periksa di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Siapakah manusia yang ketika dia mati, dikubur oleh Tuhan? Tidak ada. Kecuali Musa. Kecuali Musa. Hari itu teman-teman, kalau melihat gambar ini, Tuhan hanya mengajak dia naik ke atas gunung dan melihat dari kejauhan. Saya tahun 2018 ada kesempatan pergi ke Yordania. Dari Yordania itu, dari kejauhan kita bisa lihat kota Israel. Yang zaman itu adalah kota Kanaan. Kota yang dijanjikan ada susu dan madunya berlimpah. Dan hari itu Musa kehilangan itu semua. Dan Tuhan katakan, aku cuma bawa kamu dari atas sini, lihat ke sana. Nah teman-teman sebagai kesimpulan, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, ketika kita ada masalah, jangan selesaikan dengan emosi tinggi. Saya pernah ingat teman-teman, guru KTB saya berkata begini, kalau kamu lagi marah atau emosi, jangan lakukan 2 hal. Yang pertama, jangan ngomong apapun. Biasanya pedes mulut kita. Yang kedua, jangan buat keputusan apapun. Karena biasanya salah. Teman-teman, mari ketika kita ada pergumulan, mari kita datang mencari Dia.
Mari kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan di dalam firman-Nya. Jangan teman-teman ya, maksudnya kita ini selama ini nggak pernah baca Alkitab. Begitu teman-teman baca Alkitab, buka secara random, terus merasa menunjuk ayat itu adalah maksud Tuhan. Celaka teman-teman, jangan pakai cara seperti itu. Karena takutnya apa? Kamu buka kitabnya, terus yang kamu tunjuk ayatnya, itu bercerita tentang maka Yudas menggantung diri. Nah, nanti kamu berpikir pesan Tuhan adalah aku harus gantung diri, ya bukan begitu ya. Tapi mari kita pelihara relasi kita sama Tuhan. Teman-teman dari panitia kebaktian Padang ini memiliki satu hati bagaimana teman-teman di tengah masa sulit. Carilah Tuhan. Dan itulah yang saya ingin katakan di dalam poin yang terakhir. Carilah Tuhan. Andalkanlah Dia. Jangan jadikan Dia mesin ATM. Jangan jadikan Dia itu cuma Tuhan yang ada di laci gitu ya. Kalau kita butuh, kita buka laci, kita panggil Dia. Kalau sudah kita masukin, Tuhan aku udah gak butuh Engkau. Tapi kalau kita ada masalah lagi, kita cari Dia. Tapi pada waktu kita merasa suka, kita nggak pernah cari Dia. Pada waktu kita merasa ada masalah, Tuhan itu kadang ya, teman-teman, saya itu cuma mengimajinasikan. Kalau teman-teman jadi Tuhan, kira-kira apa sih respon Tuhan terhadap doa kita? Jangan-jangan loh ya. Tuhan itu ngomong gini, tuh kan, coba tunggu lagi. Coba tunggu anak ini berdoa apa. Tuh kan, mesti minta dia. Coba deh, kita tunggu lagi. Itu kan, minta pacar. Aduh, tahun lalu minta pacar. Hari ini minta pacar terus. Coba besok kita tunggu lagi. Nah kan? Nah, betul. Teman-teman, kita terkadang tidak mencari Dia karena pribadi Dia. Kita mencari berkat, kita tidak mau pemberi berkat. Tapi mari pada kesempatan ini, ketika Tuhan izinkan ada masa pandemik, masa sulit, masa di mana Tuhan menguji setiap kita. Marilah pada saat seperti ini, mari kita mendekatkan diri sama Tuhan, dan kita bergumul bersama dengan Dia. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menolong setiap kita, menjaga untuk kualitas kesehatan mental kita, yang tidak akan pernah bisa terjadi kalau engkau tidak bersama dengan Yesus. Kita tutup dulu dalam doa, habis itu katanya ada Q&A kurang lebih 10-15 menit. Ya, kita tutup dulu dalam doa. Tuhan, hari ini firman-Mu berkata kepada setiap kami dengan jelas. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang hidup tanpa ada pergumulan atau tanpa ada masalah. Tuhan, seringkali masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk menguatkan kaki rohani kami, supaya kami boleh berdiri teguh, bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena Tuhan bersama dengan kami. Sehingga Tuhan di tengah pergumulan kami bisa berkata kepada Tuhan, sebab ketika aku lemah, aku kuat karena Engkau yang menguatkan diriku. Tuhan, Kau tolong setiap kami. Ketika kami tidak bisa lihat rencana Tuhan, ketika kami tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, ajarlah kami untuk percaya akan hati Tuhan, di mana Engkau sudah tunjukkan hati-Mu Tuhan kepada setiap kami, melalui peristiwa salib itu. Di mana Engkau meregangkan tangan-Mu, menyerahkan nyawanya bagi setiap kami manusia berdosa. Kalau diri-Mu sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami percaya Tuhan, hal-hal lain yang penting dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah abaikan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang saya serahkan kepada pemimpinnya. Mungkin mau dipimpin Q&A, silakan. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget raise hand atau enggak taruh pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan aku liatin terus aku sampaikan ke Kak Aldo. Yuk, yang mau nanya? Kalau pertanyaannya belum kejawab, saya undang teman-teman hari Senin. Ya. Kalau takutnya ada banyak pertanyaan begitu. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan materi atau yang tidak. Boleh langsung raise hand aja atau mau nulis di chat juga boleh. Ya.
Raise hand ya boleh gitu. Lebih baik raise hand jadi bisa langsung diklarifikasi pertanyaannya kalau ada. Boleh Kak Kak Dea Tarigan boleh mau nanya. Silakan. Mana? Halo Kak, Halo, ya, silakan. iya aku mau nanya nih terkait tadi yang aku tangkap sih dari firman kakak tadi, kayaknya Musa juga nggak bisa menahan emosi ya Kak ya? Iya, manusiawi sekali. Jadi Alkitab menceritakan apa adanya sih. Dia tidak menutup-nutupi. Jadi kalau Musa emosi, ya dia ceritakan emosi. Jadi Begitu. gini Kak, kan kalau misalnya kita, terutama aku sih, aku misalnya lagi banyak tugas, habis itu banyak tuntutan juga dari mungkin keluarga untuk tetap tetap bantuin rumah, tetap bantuin orang tua, gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya kuliah juga, terus tiba-tiba terdistraksi untuk disuruh bantuin ade untuk ngapain gitu. Tapi kan tetap harus menjalankan tugasnya ya Kak, yaitu sebagai mahasiswa belajar. Nah, tapi kayak gitu pasti emosi banget Kak. Kalau misalnya dari Kakak sendiri ada tips and trick gak? Biar kita tetap sabar, menahan emosi, nggak boleh ngomong waktu emosi, nggak boleh buat keputusan waktu emosi. Seperti itu, Kak. Terima Iya. kasih. Oke, thank you ya. Pertanyaannya yang sangat praktis. Jadi biasanya teman-teman, ya terkadang kita bisa berhasil sih ya. Terkadang kita bisa berhasil untuk mengatasi hal tersebut. Ya kita boleh marah, tetapi kan kita jangan sampai, kata Alkitab kan jangan sampai berdosa. Jadi artinya kadang biasanya kita kasih jeda terhadap misalnya nih ya, terhadap serangkaian aktivitas tersebut kan memancing emosi kita. Nah, jeda itu kita lakukannya dengan cara misalnya mengambil nafas terus dihembuskan. Nah, itu katanya membantu. Jadi kita jangan langsung dikepretin begitu. Nah, nanti yang terjadi keluarnya perkataannya menyakiti. Jadi kita mungkin bisa ngomong, ya kita ambil nafas dulu, terus kita ngomongin, entar ya, boleh nggak? Entar gue selesain deh. Nah, memang harus dipilah-pilah sih. Kalau misalnya orang tua minta, tolong dong, ini mama lagi nggak bisa jalan, misalnya lagi sakit, kamu bisa nggak ke Indomaret sebentar untuk beli ini, begitu. Nah, kita tanya sama mama, apakah itu harus atau bisa entar, begitu. Soalnya ini lagi ada tugas yang hektik banget. Nah, kita memang komunikasikan. Tapi kalau andaikan tetap kita jatuh dalam dosa artinya kita marah, kita jadi semprot mereka begitu ya, ya datang sama Tuhan minta ampun sih. Datang sama Tuhan minta ampun. Yang tadi saya maksudkan adalah jangan bikin keputusan apapun, itu maksudnya keputusan-keputusan yang penting ya. Keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. Begitu. Misalnya nih ya, biasa teman-teman perceraian terjadi itu karena apa sih? Karena semuanya kan kepala panas kan. Oh, aku mau cerai. Waduh, kamu ngomong itu ya. Lanjutin sekarang, sekalian aja. Nah, itu maksud saya kalau itu kan keputusan penting. Jangan sampai kita membuat keputusan penting di tengah kondisi yang sedang pelik begitu. Kalau memang bisa ditunda, ya ditunda. Tapi kalau memang harus bikin keputusan, jangan sampai karena emosi belaka. Begitu. Semoga menjawab ya, Dea. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Sudah puas Kak Dea dengan jawabannya? Kalau nggak puas, nonton itu ya Kak, pokoknya hari Senin itu Kak. Ya, Ya, boleh ajukan pertanyaan, silakan. yuk yang lain boleh yuk. Yuk Kanada boleh. Wah, udah alumni nih. Silakan. Selamat malam Pak Albert. Selamat malam. Selamat malam. Ya mungkin tadi nanya tentang yang tadi kan sempat disinggung ya tentang apa? Kalau kita mau tahu jawaban apa yang dikasih sama Tuhan tadi kan membaca firman, tapi jangan langsung mentah-mentah
ketika kita membaca sesuatu langsung di Buka Alkitab, tunjuk iya. ayat. Nah, tapi kadang-kadang kan Pak ada saat kadang kita misalnya nih ada waktu tidak mau membaca Alkitab lah, misalnya seperti itu, entah sedang merasakan apalah gitu kan, entah depresi kah atau sedang sedih kah, terus tapi mungkin hanya sekedar berdoa atau kayak diam saja dan kayak bertanya-tanya sama Tuhan. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang kita pikirkan dan kadang itu sesuatu hal yang apa ya, kayak sebuah ide yang tiba-tiba muncul ketika kita berdiam diri atau berdoa, itu bagaimana sih Pak kita membedakannya? Apakah itu hanya sekedar yang kita pikirkan atau mungkin itu memang yang Dari ditujukan Tuhan. Tuhan? Ya padahal kan kita nggak baca firman, tapi kita ya hanya berdiam aja, hanya ya berdoa gitu, tapi nggak, konteksnya nggak membaca firman gitu. Jadi gimana kita tahu membedakan itu cuman yang kita persepsikan atau memang itu yang benar-benar dari Tuhan gitu Pak? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Begini teman-teman, kita harus belajar kalau kita adalah anak Tuhan, ya. Kalau kita mengaku anak Tuhan itu begini ya. Saya definisikan dulu supaya kita tidak salah persepsi. Kalau teman-teman ada anak Tuhan itu adalah mereka yang sudah ambil komitmen untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu adalah anak Tuhan. Nah, teman-teman kalau sudah jadi anak Tuhan, maka mau tidak mau, teman-teman harus belajar mencintai yang Tuhan cinta dan membenci yang Tuhan benci. Saya selalu mengumpamakan Alkitab itu adalah surat cinta Tuhan untuk kita. Surat cinta Tuhan untuk kita. Kalau kita tidak mau baca surat cinta Tuhan untuk kita, cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita sudah cinta sama yang lain, yang bukan Tuhan. Contoh, kita Instagram kita cinta sama teman kita cinta sama prestasi kita, sehingga kita invest banyak ke sana. Jadi Tuhan punya posisi sudah digantikan oleh selingkuhan kita. Makanya kita nggak mau baca surat cinta dia. Atau yang kedua, jangan-jangan kita tidak pernah cinta dia. Dan kita lata ikut orang. Itu yang harus kita tes. Nah, setelah teman-teman mengaku sebagai anak Tuhan, mau tidak mau, kamu harus menjadikan firman itu bagian dalam hidupmu. Karena tanpa kamu membaca firman, kamu tidak tahu kehendak dia. Kamu tidak tahu kehendak dia. Mungkin teman-teman seringkali dengar gini ya, oh kalau saat teduh itu adalah disiplin rohani. Menurut saya itu benar separuh. Iya dan tidak. Saat teduh itu harus jadi disiplin rohani dan harus jadi kerinduan. Kalau saya pakai kata begini, itu harus dan haus. Harus bicara disiplin, haus bicara kerinduan. Maksudnya apa? Teman-teman kalau menjadikan saat teduh cuma disiplin rohani, maka kamu sebenarnya nggak pernah cinta Yesus kok. Kamu cuma gini, ya karena aku harus nih, padahal hatiku nggak mau, misalnya begitu ya. Sekarang gini deh, analoginya sederhana. Kan kalau kita saat teduh kan sama kayak makan kan. Teman-teman, saya mau tanya, kapan kita makan jasmani ya, itu jadi disiplin? Kapan? Apakah setiap kali kita tiap hari makan itu disiplin? Aduh kok makan siang sih? Aduh kok makan malam lagi? Apa begitu? Atau teman-teman waiting for dinner, for breakfast? Ditunggu nggak? Ditunggu, Pak. Ditunggu. Kapan kita makan itu harus disiplin? Pada waktu sakit sama pada waktu diet. Kalau saya boleh simpulkan dua hal ini, pada waktu ada apa? Ada problem dalam diri kita. Sama halnya dengan saat teduh. Saat teduh harus jadi kerinduan dan juga harus jadi keharusan. Karena kalau pada waktu harus itu supaya menuntun kita agar tidak hilang. Dan kita tahu prinsipnya. Nah teman-teman dengan cara memelihara relasi dengan Tuhan dengan cara baca Alkitab dan berdoa, maka kita diisi diri kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang saya percaya teman-teman, Alkitab kita memberikan segala permasalahan
dalam hidup kita. Semuanya prinsip itu ada. Cara kita bagaimana berteman, bagaimana mengeluarkan segala macam topik, saya akan jawab dari Alkitab. Itu sebabnya kenapa saya mengadakan Q&A. Tagline yang saya angkat, question from you, answer-nya pasti dari Bible. Answer-nya saya percaya pasti ada di dalam Bible. Karena ada orang yang memberikan singkatan dari kepanjangan dari Bible. Bible itu kan BIBLE, Basic Instruction Before Leaving the Earth. Saya percaya kalau kita membeli satu alat elektronik ada manual book-nya, maka Alkitab sebenarnya manual book bagi orang Kristen menjalani kehidupan ini. Nah, cuma selama ini kalau kita nggak pernah baca tuh instruction-nya, kita jangan berharap cuma tunjuk ayat lalu kita memahami. Nanti nggak nyambung gitu loh. Bisa nggak sih Tuhan memakai cara randomly kita appoint satu ayat lalu itu menjadi berbicara? Ya bisa. Tapi kalau ayat itu berkaitan dengan maka Yudas menggantung dirinya, loh kamu apa menjawab, oh ini jawaban Tuhan atas pergumulanku, aku harus bunuh diri begitu. Kan enggak kan? Enggak begitu kan, gitu. Jadi memang butuh ini sih, butuh proses sih kalau saya kira ya. Begitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau dapat sebuah ide, apakah itu dari Tuhan atau tidak? Nah, gampang ngeceknya. Apakah ya ide tersebut itu melawan Alkitab atau tidak? Kalau melawan Alkitab ya pasti bukan dari Tuhan. Begitu. Misalnya nih ya, kita lagi berdoa, Tuhan, aduh ini ujiannya susah banget Tuhan. Aduh aku sudah belajar 3 hari tetap nggak bisa nih. Kok ujiannya sulit Tuhan, tolong buka jalan. Begitu kita selesai amin, 2 menit kemudian dosen penjaga kamu sakit perut. Sakit perut, anak-anak saya harus ke toilet ya, kalian jangan nyontek ya. Apa terus kamu jawab gini, dia buka jalan saat tiada jalan. Waduh, kita bisa nyontek open book, seneng nih. Apa begitu? Apakah itu jawaban Tuhan? Jawabannya enggak. Itu bukan jawaban Tuhan. Itu justru malah cobaan dari iblis. Nah, jadi gitu, ide itu kita uji kembalikan ke dalam Alkitab, apakah itu berlawanan atau tidak. Nggak tahu, menjawab apa enggak? Untuk Iya, jawab kok. nada ya, oke. Iya, nada. Oke. Kak Albert, Ya, ada satu pertanyaan nih Ya. dari teman kita, jadi dia nanya kayak gini, pertanyaan kita. Mesti Kak Albert, kalau misalkan ada orang terdekat kita, berdasarkan pengalaman pribadi dia nih, abang saya sendiri sedang frustasi karena skripsi belum selesai dan tenggat waktunya hanya 3 bulan lagi. Kalau tidak, kena DO gitu. Sebagai adik, hati saya hancur dan saya tidak tahu mau berbuat apa karena saya sendiri jarang berkomunikasi dengan dia. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan sebagai adik buat nyelamatin abang saya tersebut? Karena dia juga susah dihubungi gitu. Jadi dia bilang saya benar-benar takut kehilangan dia gitu. Oke. Nah, begini teman-teman, kita harus belajar bahwa kita tidak mungkin jadi juru selamat bagi semua orang. Itu poinnya. We are not savior. Jadi kita hanya bisa lakukan sebatas apa yang kita mampu. Teman-teman, saya pada waktu mengkonseling jemaat, misalnya ya, ada seorang istri datang sama saya, Pak, saya mau cerai. Oke, ya kenapa? Oh iya, suami saya meninggalkan saya, nggak peduli dengan saya. Oke, kalau ibu mau cerai ya silakan. Yang ibu lakukan tidak sesuai dengan Alkitab. Saya cuma bilang begitu. Nah, saya kasih guideline-nya. Kalau kamu cerai apa yang terjadi, kalau kamu nggak cerai apa yang terjadi. Dengan segala konsekuensinya. Nah, perkara dia nanti ambil keputusan gua tetap mau cerai, yaitu keputusan yang diambil. Dan saya, bagian saya, hanya bisa memberitahu dia sebatas apa yang bakal terjadi. Nah, dalam kasus yang tadi pertanyaan diangkat, ya adik itu cuma bisa mengusahakan apa yang dia mau lakukan, begitu loh. Dia berusaha untuk remind kakaknya, dia berusaha untuk memberitahu kakaknya dengan segala macam cara, padahal juga sulit untuk menghubungi dia, kayaknya lebih gampang telepon Bapak Ahok daripada telepon abangnya, begitu kan ya. Nah, ya
ya sudah, kalau sudah dilakukan secara maksimal tapi akhirnya nanti fail, menurut saya ya itulah jalan yang akan ditempuh oleh abangnya. Dan kita tidak bisa jadi savior buat semua orang. Nanti kalau kita seperti itu, kita jadi Messiah syndrome. Kita merasa kita harus menolong semua orang. Bukan kok. We are not Superman, begitu. Yang tidak bisa menolong semua orang, begitu. Itu sih tanggapan saya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Tenang aja teman-teman, kita sampai jam 12 malam kok. Boleh bertanya terus. Silakan. Nggak tahu ini sampai jam berapa? Mau diteruskan? Sampai jam 18.25 masih bisa. Oke, berarti masih ada kurang lebih 6 menit. Silakan. Yuk, boleh teman-teman. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah diadakan. Kak, saya mau bertanya. Ya. Jadi gini Kak, kan di era kita sekarang ini kan udah sosmed banget ya. Ya. Jadi benar-benar kita tuh nggak bisa lepas dari sosmed. Nah, kadang kan kita juga pengen tuh kayak share tentang perjalanan rohani kita, atau mungkin share ayat Alkitab, share tentang saat teduh gitu-gitulah di sosmed. Nah, terus menurut Kakak, gimana sih Kak cara yang bijak dan men-set waktu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk share tentang hal-hal yang berbau rohani kayak gitu di sosmed, yang sekiranya tuh biar nggak ganggu orang lain juga gitu. Bahkan kadang kalau kita suka nggak sadar gitu kan, kayak keseringan nge-share gitu, lama-lama orang juga jadi sebel atau nganggep kita, kok nih orang so suci banget, kok nih orang kayaknya lama-lama toksik juga. Nah, kayak gitu. Gimana ya, Kak? Makasih. Boleh tanya dulu nggak, Lydia, sosmed apa yang kamu pakai untuk menyebarkan firman Tuhan atau renungan itu? Kalau misalnya WA, ya akhirnya jadi spam, gitu kan? Tapi kalau misalnya ini sosmednya adalah Instagram atau Twitter, menurut saya itu akhirnya nggak mengganggu orang lain. Iya, paling banyak sering dijumpai sih di Instagram sih, Kak. Di Instagram. Nah, menurut saya kalau misalnya Instagram, bagi saya nggak masalah sih. Nggak masalah ketika kan itu kan gini, kalau Instagram itu kan privacy kita. Jadi aku mau nongolin apa yang aku mau, kan begitu. Dan apalagi ini berkaitan sama firman Tuhan. Kalau lu nggak mau baca ya nggak apa-apa, kan tinggal di skip. Which is kalau misalnya itu story ya kamu tinggal skip aja. Tapi kalau itu misalnya adalah postingan ya kamu tinggal lewatin begitu. Menurut saya sih nggak mengganggu privasi orang. Tapi kalau misalnya ini adalah kita menyebarkannya lewat WA, ya itu kan terkadang orang merasa, aduh kalau orang ini mesti deh kasihnya yang gini. Nah itu memang resiko sih. Kita tidak mungkin bisa untuk membuat semua orang pro dengan kita. Itu nggak mungkin. Itu satu hal yang nggak mungkin. Sederhananya gini, Yesus saja pelayanan di dalam dunia ini, kurangnya apa coba? Kurangnya apa? Nggak ada yang kurang. Pengajarannya perfect, mujizat itu nyata, dan orangnya sangat humbly. Apakah dia diterima oleh semua kalangan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahkan yang kalangan itu adalah menolak dia. Begitu. Nah, terus apa landasannya kita mengatakan bahwa kalau aku memberitakan firman harus semuanya dengar? Nah, teman-teman, saya itu di YouTube, saya mulai itu sudah ini tahun ke perjalanan menuju ke 5. Saya harus katakan, pengerjaan atau pelayanan saya yang saya kerjakan di YouTube, terkadang saya terus meluruskan motivasi saya supaya tidak kejar view. Teman-teman, saya tanya deh jujur deh, ini di sini ada 60 orang lebih. Teman-teman kalau buka YouTube cari hal rohani atau cari hiburan? Hiburan. 70% ke atas cari hiburan kok. Dan 30% sisanya itu, kalau saya boleh dikotomikan, cari hal rohani, tapi kalau bisa nyentrik. Sampai saya coba mencari, meneliti begitu ya. Kalau tidak berbau kontroversi, kalau tidak menyerang agama lain, kalau caranya kurang kasar, nggak laku. Nggak laku.
Dan memang cara-cara yang seperti yang Yesus lakukan kan nggak laku kan, bener nggak? Coba kalau andaikan waktu itu Yesus datang ke dalam dunia, dia pakai cara yang nyentrik begitu. Wah itu kan jadi fenomenal banget. Tapi menurut saya ya apapun yang kita lakukan selalu menuai pro dan kontra, selalu. Makanya standar kita nggak bisa perkataan orang. Standar kita harus apakah yang saya lakukan sesuai nggak dengan Alkitab. Teman-teman pernah nggak cerita ini loh, apa sama anak lagi bawa keledai? Nah, coba saya ceritain sedikit ya. Teman-teman, satu kali ada papa, anak, sama keledai. Dia berjalan masuk kota. Di kota itu diomongin, wih goblok ya, ini keluarga goblok banget nih. Ada keledai kagak dipakai, malah dituntun. Keluar dari kota pertama, papa sama anak diskusi. Ya udah nak, kita dibilang katanya goblok. Udah nak, kamu yang naik deh. Kamu yang naik keledai, papa yang tuntun gitu ya. Masuk kota kedua. Kota kedua ngomong, gila, nih anak kurang ajar banget. Kagak ngerti ya, orang tua itu kan harusnya yang naik di sana kan. Masa sih dibiarkan orang tua berjalan? Nah, setelah kota kedua, papa sama anak diskusi. Nah, anak, kamu turun aja deh. Bener loh kata mereka itu. Kayaknya papa yang naik deh. Kamu yang tuntun ya? Iya, iya pak, oke. Masuk kota ketiga, terus bilang apa? Ini papa nggak tahu diri. Papa nggak sayang anak ini. Masa sih anak itu masih remaja disuruh jalan jauh gitu? Ini papa yang nggak berberi kemanusiaan deh. Lewat kota ketiga, mikir, duh salah ya nak ya. Kita jalan bawa keledai salah, kamu naik salah, papa naik salah. Udahlah kita naik dua-duanya deh. Benar kan? Masuk kota keempat. Begitu masuk kota keempat, dibilang lagi, ini orang nggak tahu diri. Keledai bukan kuda. Keledai itu kan kecil. Masa harus ngangkat dua orang panas-panas begini? Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Setelah lewat kota keempat, apa yang terjadi? Udahlah, kita tuntun salah, anak naik salah, papa naik salah, dua-dua naik salah. Udah sekarang kita setelah ini kita gotong aja keledainya. Kita gendong mereka, gendong keledainya. Teman-teman, apa hikmah dari cerita ini? Kalau kita dengerin kata orang, nggak habis. Makanya kita dengerin apa yang saya lakukan melanggar nggak dengan Alkitab. Itu sih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Lydia. Oke. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih Roh Kudus Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan, kami dapat melakukan kebaktian padang Tuhan, walaupun kiranya hari ini kami harus melalui online Tuhan, tapi sungguh Tuhan kami tetap mengucap syukur Tuhan buat kesempatan-kesempatan yang Kau berikan sampai detik ini. Tuhan, bila hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami nanti intinya berdoa Tuhan atas pemulihan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan mungkin dalam skala dari sisi ekonomi Tuhan, mungkin dari sisi pemerintahan Tuhan, Tuhan kiranya Engkau yang pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang Tuhan untuk memulihkan bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau juga yang berikan hikmat Tuhan kepada Bapak Jokowi Tuhan, sebagai Bapak Presiden Tuhan, dan pemimpin-pemimpin daerah, kota, provinsi Tuhan, kami serahkan Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang berikan hikmat Tuhan, agar setiap kebijakan Tuhan yang diambil Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan, itulah yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala masyarakat Tuhan, kiranya Tuhan yang Kau berikan hikmat Tuhan, di mana Tuhan dalam masa-masa saat ini Tuhan, sering sekali orang merasa hilang pengharapan Tuhan. Kami di sini bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami patahkan Tuhan, kami patahkan perasaan itu, kami patahkan mental itu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang Tuhan melihat Tuhan bahwa selalu ada jalan keluar Tuhan di balik setiap keadaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kampus kami tercinta Tuhan, kami berdoa untuk UNER Tuhan, kami berdoa untuk Universitas Airlangga Tuhan, mulai dari kampus A, B, C, dan bahkan yang di Banyuwangi Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan, kampus UNER ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, bila saat ini Tuhan, kami masih harus melakukan segala sesuatu melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang cover Tuhan, Bapak Rektor Tuhan, Kau yang juga cover Tuhan, para dosen Tuhan, yang mungkin menyiapkan Tuhan untuk perkuliahan Tuhan, kami serahkan Tuhan, biarlah kegiatan Tuhan, perkampusan Tuhan tidak berhenti Tuhan, dan pandemi ini bukan menjadi satu titik halangan besar Tuhan, dan pembelajaran tidak bisa berjalan lagi Tuhan.
Tuhan, kami juga spesifik berdoa Tuhan untuk rumah sakit UNER yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dengan rumah sakit itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah sakit itu adalah salah satu perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan para orang-orang tenaga medis Tuhan yang di dalam rumah sakit UNER Tuhan, biarlah Engkau yang berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Bila masih ada banyak pasien Tuhan yang menderita COVID, Tuhan, kami serahkan kekuasaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan rumah sakit UNER ini menjadi salah satu jalan Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk spesifik untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang melindungi Tuhan para dosen yang sudah bekerja keras Tuhan, yang menyusun Tuhan segala pembelajarannya Tuhan, yang harus berubah total Tuhan dari offline menjadi online Tuhan. Biarlah Tuhan segala kreativitas, segala idenya Tuhan, biarlah itu Engkau berikan hikmat yang berlebih-lebih lagi Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang melindungi Tuhan, mungkin bagian administrasi Tuhan, atau bagian-bagian prasarana lainnya Tuhan yang menjalankan Zoom Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, biarlah tidak ada halangan Tuhan, biarlah Kau yang cover Tuhan, biarlah segala Tuhan, segala jadwal, segala hal yang sudah dirancang, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang lancarkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk UK3, DKK, dan KMK Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sungguh ada orang yang mau berdiri Tuhan untuk nama-Mu Tuhan. Ada orang yang mau Tuhan meluangkan waktu, tenaga Tuhan, dan pikirannya Tuhan, di mana mereka rindu Tuhan banyak orang kenal Engkau, di mana mereka rindu Tuhan banyak mahasiswa-mahasiswi Tuhan tidak jauh dan tidak menyimpang dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar KMK, DKK, dan UK3 ini terus berdiri Tuhan, terus kuat Tuhan, biarlah salah satu dasarnya, salah satu patokannya, salah satu pedomannya hanyalah biarlah Engkau Tuhan, dan biarlah nama Tuhan Yesus dan Alkitab Tuhan yang menjadi salah satu pedomannya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, biarlah dengan adanya ini Tuhan, kami terus Tuhan tak berhenti untuk menceritakan firman-Mu, tak berhenti untuk bersaksi, dan tak berhenti Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan yang hari ini Tuhan masih terus meningkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami di masa-masa seperti ini yang sudah hampir 6 bulan lebih ini Tuhan, kami harus stay at home Tuhan, biarlah kami tidak lengah untuk berdoa untuk pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan adanya COVID-19 itu Tuhan, biarlah kami nggak melihat dari sisi negatifnya saja Tuhan, tapi biarlah kami melihat dari sisi positifnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah banyak orang yang mungkin masih ada di isolasi rumah sakit ataupun isolasi mandiri Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka penghiburan Tuhan, Engkau berikan mereka damai sejahtera Tuhan, karena kami tahu Tuhan, pusat damai sejahtera, pusat harapan itu dari Engkau Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami berdoa untuk para ahli peneliti Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, biarlah vaksin-vaksin yang mungkin lagi diteliti, yang mungkin lagi disiapkan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan segera keluar Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk mahasiswa Tuhan yang sebentar lagi kami akan UTS Tuhan, biarlah Tuhan kiranya kami mempersiapkan segala sesuatu dengan baik Tuhan, biarlah kami enggak mengandalkan pikiran kami yang mungkin karena IQ kami tinggi, karena kami perlu dalam salah satu bagian Tuhan, tapi biarlah kami terus Tuhan mengandalkan Engkau di segala sesuatu Tuhan. Biarlah kami enggak menggampangkan Tuhan, dengan adanya online ini Tuhan kami bisa menggampangkan waktu Tuhan, tapi biarlah kami terus Tuhan mau manage waktu dengan baik. Biarlah kami setiap apapun yang kami mau lakukan, kuliah kami pun Tuhan, biarlah kami selalu serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan kami hikmat, biarlah Engkau berikan kami integritas Tuhan, biarlah saat kami mengerjakan ujian Tuhan, kami tetap menjaga integritas, tetap jujur Tuhan, walaupun harus menjalankannya dengan online Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa-masa ini nggak gampang Tuhan, masa-masa ini kami sering down, mungkin kami up and down, tapi kami percaya Tuhan nggak kurang gede Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang gede, Tuhan adalah Tuhan yang mampu menopang segala permasalahan keluarga, ataupun permasalahan studi, ataupun pergumulan kami Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, kami panjatkan Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami punya Tuhan Yesus yang sungguh punya cinta yang nggak pernah ada habisnya dan nggak terbatas untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.